Selamat pagi. Nah, ini komennya Pak Tobi Blue. Tapi Bapak bukan bandar telur kan Pak? Maaf canda Pak. Enggak Pak, saya bukan bandar telur. Tapi saya punya ayam kampung. Bukan saya yang punya deh. Kakak ipar saya yang punya ayam kampung banyak di kampung sana. Jadi kalau saya pas pulang kampung, wah itu enak tuh setiap hari panen telur terus. Makanya telur ayam kampung kalau di Bangka ya, kalau pas saya ke Bangka, makanya telur kampung. Gitu. Ya, itu yang saya kerjakan gitu. Kalau di sini ya beli, Pak. Beli itu macam-macam ya. Sekilo itu pasti isinya 16 telur. Bener ya, Bro ya? Istri saya yang suka beli. Kalau beli berapa? Sekali beli 2 kilo. Karena yang jualan di depan situ dekat banget di rumah. Nah kalau pas kita traveling, ya pas lagi rally, roadshow, itu beli telurnya di warung-warung yang lewat. Kalau di daerah timur, itu telurnya dijualnya per eceran. Kalau di Jakarta ya, spesial Jakarta itu per kilo. Per kilo. Per kilo itu 26.000, 27.000, 28, 29.000, 30.000, sekitar itulah. Tergantung kamu pedagangnya itu yang dagang, yang jualan itu dapat telur dari mana? Orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga. Kalau orang ke-10 ya mesti harganya 35.000, pasti lebih mahal lagi gitu. Kalau eceran itu sekitar 2.000 berapa itu? 2.800 ya. Satu biji telur, sekitar itu ecerannya gitu. Kamu bisa belajar ya Pak ya omongan saya ini ya. Yang positif kita yang ngomong yang positif ya. Kamu bisa belajar. Kenapa telur itu menjadi makanan yang luar biasa istimewa. Zaman-zaman perjanjian lama, saya tidak melihat telur menjadi sasaran untuk makanan orang. Tapi kalau zaman-zaman perjanjian dulu ya, zaman-zaman Alkitab ya, itu zaman-zaman Fir'aun, Israel dan Mesir. Kalau kita mempelajari sejarah, itu justru yang menjadi patokan itu adalah ternak. Buruan. Hewan buruan dan hewan ternak. Itu menjadi makanan. Korban yang diberikan kepada altar itu dimakan. Bahkan tidak boleh sampai matahari terbenam. Harus dihabiskan. Itu orang-orang makannya daging ya. Daging. Kemudian di padang gurun, hanya di padang gurun, itu Sang Pencipta memberikan orang Israel di padang gurun selama 40 tahun mereka perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Itu di awal-awal sebelum mereka bercocok tanam, ya menghasilkan sendiri. Itu di awal-awal Tuhan memberikan makanan namanya mana, roti sorga. Mana namanya, kecil-kecil kayak ketumbar gitu. Nah itu roti mana itu kalorinya gede. Karena apa? Di padang gurun kamu butuh energi besar untuk berjalan. Bayangin, mereka berjalan 40 tahun loh, padahal dekat aja itu. Karena dihukum sama Tuhan tidak segera masuk tanah perjanjian, jadi mereka 40 tahun keliling-keliling di padang gurun itu. Nah, makanannya roti. Bosan enggak? Bosan mereka makan roti terus. Nah, tapi yang luar biasa adalah ketika mereka berontak kepada Tuhan dan kemudian mereka bosan bilang makan roti itu, nih, Tuhan tidak memberikannya telur, tapi memberikannya burung puyuh menjadi makanan, daging lagi. Ya, di situ kita belajar nih, protein. Kenapa kok bisa begitu? Yang terbaik. Ini gara-gara kecapean kemarin nyemilnya kacang. Jadi tenggorokan saya kayaknya ada radang karena kacang itu kan nggak bisa dikunyah halus, apalagi gigi saya geram udah nggak ada. Nah dia makan telur, makan burung puyuh. Nah otomatis kan burung puyuh pasti ada telurnya kan. Telurnya burung puyuh itu kan kalorinya tinggi sekali itu. Proteinnya tinggi sekali itu. Sehingga itu ditakuti sama orang. Sebetulnya tidak, Jess. Proteinnya jos banget. Ya tinggi sekali itu. Nah, ketakutan makan telur burung puyuh itu adalah sebuah kebodohan yang diciptakan untuk farmasi. Maaf ya. Memang faktanya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kamu melihat tentang telur, kamu harus paham. Telur itu luar biasa. Ya, terutama ayam ya, terutama ayam. Kenapa?
Karena ayam ini spesial. Ayam itu bisa menghasilkan telur tanpa pembuahan. Tentunya telur-telur seperti ini tidak bisa menetas, ya, tidak bisa menetas. Tapi afitin sama biotinnya, afitin yang ada di putih telur dan biotin yang ada di kuning telur itu membantu banget. Membantu banget. Untuk apa? Itu protein yang bisa kamu manfaatkan untuk kesehatan tubuhmu. Kenapa? Ya, karena tubuhmu kan terbuat dari sel. Kamu ini kan sel. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu semuanya sel. Ini sel rambut ini. Ya, ada sel rambut di sini. Yaitu makanannya adalah protein. Makanya orang-orang yang anti protein, waduh, habis dia. Nah, kamu perhatikan omongan saya, termasuk orang yang vegetarian. Vegetarian itu tidak makan daging. Ya, mereka tidak makan daging. Tapi mereka tidak makan telur. Nah, itu kamu lihat sendiri omongan saya tuh. Ya, pasti mereka butuh yang namanya protein hewani. Yaitu apa? Telur. Hanya telur yang diizinkan mereka makan. Ya kalau telur aja dimakan ya kenapa enggak dagingnya, kan begitu harusnya. Tapi kan mereka punya peraturan hidup sendiri, ya enggak usah dilawan, enggak usah ditantang. Biarin aja mereka, itu keputusannya mereka untuk melakukan hidup sebagai seorang vegetarian. Sedangkan seorang vegetarian itu adalah serat. Dalam tubuh serat itu enggak bisa gampang dicerna. Lambat dicerna dan lambat diserap. Itulah serat. Itulah yang kamu sebut sebagai nasi, ya, kue, tepung, gula, gorengan, jajanan. Makanya lebih banyak jadi TAI dibuang. Bahkan kalau pencernaannya buruk, makan kangkung keluar kangkung, makan kol keluar kol, karena pencernaannya buruk. Kok bisa? Lah iya, karena itu enggak bisa dicerna, enggak gampang dicerna. Dan tidak bisa gampang diserap. Makanya dibuangnya, keluarnya sama seperti itu gitu. Nah, kalau kita bicara masalah telur, dan keajaiban Tuhan, kamu lihat telur itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Suplainya itu luar biasa telur. Tidak pernah habis. Setiap hari itu telur itu tidak pernah habis. Ya, makanya yang paling simpel kalau kamu mau sehat, sementara kamu menghemat, dananya tidak cukup untuk makan daging, tidak cukup untuk makan ikan, tidak cukup untuk makan seafood. Yang paling simpel dan murah ya telur. Kayak kemarin perjalanan dari Malang ke Jakarta. Dari Malang sekitar jam 6, jam 4, jam 5, jam 6 sore. Jam 6 sore dari Malang, saya masuk Jakarta itu jam 4 pagi itu. Nah, coba pikir. Makan enggak? Enggak. Satu harian makan telur. Ya, pagi istri saya di hotel karena kemarin baru beli telur ayam sekilo. Terus kemudian di hotel dia masak, rebus pakai kettle itu. Direbus pakai kettle, kalau itu nggak bisa dijami ya. Susah banget dijami sehingga kadang kematangan. Terus kemudian ketemu sama Pak Agus di Malang tuh. Nah, Pak Agus bawa telur lagi satu beranjang begini. Berapa telur tuh yang Pak Agus bawa? Telur bebek, Jess. Telur bebek direbus sama dia. Saya makan 5 biji itu. Ya, kita makan di kafe bawanya telur, makannya. Saya minum kopi. Kemarin minum kopi apa? Pahit ya? Ya, Americano atau apa itu enggak tahu saya. Nah, telur makanannya. Oh, makanannya telur. Ya saya makan 5, terus kemudian istri saya makan beberapa 2 kalau enggak salah, 3 itu. Nah, selesai meeting, siangnya saya nyambung dengan tamu saya. Setelah ketemu sama tamu saya, Pak Agus pulang, terus tamu saya pulang. Nah, saya persiapan untuk pulang. Jam 5, jam 6 sore itu. Cus, itu saja saya masih nawarin tim di Jogja sama tim di Magelang. Bu, Pak, ada yang bisa dibantu enggak untuk pengembangan jaringan di Jogja, di Magelang? Kalau ada, saya mampir ke Jogja sekalian ke Magelang. Tuh masih nawarin kayak gitu tuh. Memang Jan bener-bener, enggak ada capeknya Pak Jess. Ya itu makan telur sampai Jakarta, tidak makan lagi, hanya makan telur itu. Ngantuk ngemil kacang, ngantuk ngemil kacang, ngantuk ngemil kacang, emping kacang, emping kacang, emping sampai di Jakarta. Makanya tenggorokannya kena nih. Ya karena kacangnya itu sampai serak begini. Ya sebentar lagi juga seraknya hilang dan nggak pusing. Nah itu cara kamu menjalani kehidupan supaya enak, makannya enak, hidupnya sehat. Nah, yang menentukan, yang memutuskan kamu sendiri.